Selamat siang, jumpa kembali dengan Mas Pian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat. Kali ini tutorialnya cara membuat pola gamis lingkaran penuh. Kalau tidak nyimak sampai selesai, tidak akan bisa. Nanti cara membuat pola lingkarannya itu full, detail ya. Dan juga itu polanya sudah saya siapkan ya, seperti itu. Diperlihatkan Mbak. Nah seperti itu. Nanti cara pengambilan ukuran berapa nanti ada semua ya. Nah seperti itu. Apa yang harus dimulai untuk membuat pola ini? Yang pertama, teman-teman di penutup itu ya harus dapat ukuran baju dulu ya. Pertama kita buat atas dulu, panjang baju, panjang gamis berapa ya kan, panjang gamis. Terus ibu ambil panjang gamis dari sini berapa, dikurangi, terus diambil panjang roknya. Mau dibuat A, mau dibuat lingkaran, itu seterserah kita ya, semaunya pelanggan ya. Kalau membuat baju ini di preset akan lebih bagus. Apa yang harus didapatkan untuk membuat pola? Pertama, lebar pundak, pertama panjang baju dulu. Terus lebar pundak, dari pundak orang itu dari sini sampai ke sini ya, sampai dari sini ke sini. Jangan sampai turun. Kalau turun dia kurang bagus. Ya. Nah, itu. Setelah dapat itu panjang lengan, ya. Panjang lengan, lingkar ketiak, ya. Terus yang paling penting dari sambungan ini yang pengen tahu ya, itu lebih bagus diukur langsung pelanggannya. Misalkan pelanggannya diukur dari garis jahitan pundak sampai pinggang, itu maunya di mana? Mau di atas, mau di bawah, mau di mana ya. Tapi akan lebih bagus kita insting sendiri. Oh, bagusnya di sini. Jadi kita bisa berinteraksi dengan pelanggan. Oh, bagusnya di sini. Biasanya saya buat di sini ya. Kita atur pelanggan itu juga bisa ya, itu caranya. Nah ukurannya apa saja? Lebar pundak, panjang lengan, lingkar ketiak, lingkar siku, lingkar lengan, lingkar dada, lingkar perut. Pinggul nggak usah karena sudah lingkaran. Nah untuk baju seperti ini ukurannya setara LL ya. Sebentar ya, ukurannya setara L ya kan. Ini panjang baju 130, lebar pundak 39, panjang lengan 54. Ibu sambil mencatat ya. Terus dari sini, dari ketiak sambungannya itu 39. Kalau orangnya gemuk bisa sampai 42, 43, 41. Kalau orangnya kecil 36, 37 gitu. Ini standar 39, 40, 38 itu standar. Sudah rapi, sudah dilihat, itu sudah enak. Ya. Nah, itu bagian ini. Sekarang cara pembagiannya badan. Ini lingkar badan didapat lingkar ya. Untuk membuat pola itu harus dapat 1/4 badannya. Dimulai dari 90, lingkar dada 90, penambahannya 6 cm. Ya, penambahan 6 cm. Saya tambah 6 cm. Ibu kalau mau longgar ditambah lagi, ditambah 10 bisa. Ibu kalau mau ngepas ditambah, tidak usah ditambah bisa ya. Itu tergantung kita penjahit. Ngepasnya manusia itu, ngepasnya pelanggan itu selera ya. Ada yang mau longgar, ada yang mau ngepas, ada yang press, ada yang mau ketat. Itu kan selera namanya. Nah 90 ditambah 6 sama dengan 96. 90 ditambah 6 sama dengan 96. 96 dibagi 4 jadi 24. 96 dibagi 4 jadi 24 ya Kak. Jadi dapat 1/4 lingkar dada 24. Nah sekarang bagian pinggang 82 saya tambah 4. Saya tambah 4 karena agak ngepas. Didapat 86. 86 dibagi 4 didapat 21,5.
Jadi seperempat dada didapat 24, seperempat pinggang didapat 21,5. Untuk kerah bulat, caranya membuat pola menurun berapa, mendatar berapa. Saya disimak langsung cara pembuatan polanya ya. Langsung kita ke tempat pembuat pola, Mbak. Diturunkan bisa. Nah. Pos enggak? Nah, di sini langsung kita ambil garis lurus pertama, bagian bawah dulu ambil 1, 2. Nah, misalkan begini. Pertama harus diambil lurus. Terus tadi sambungannya 39 ya. 39. Nah, 39 ukur jari garis ini 39. 39. Di sini kita ukur lagi 39. Nah, setelah itu garis lurus di sini. Ini nggak usah diturunkan. Nah, turun puncak lengan 3,5 cm atau 3 cm. Naikkan 1 cm. Ini dinaikkan 1 cm buat apa? Untuk basi jahitan atau sisa jahitan. Ya, paham ya? Sisa jahitan. Saya itu mengingat basi jahitan itu dulu saya pernah jahit di Malaysia, Bu. Jadi basi jahitan gitu ya. Nah, sekarang langsung kita ambil, ini diukur 39 panjang karena seperempatnya tadi ya. Terus di sini saya ambil 19,5. Di sini 19,5 tambah 1 cm langsung untuk kampu atau sisa jahitan. Untuk kerah bulat seperti itu mendatar kita ambil 9,5 ya, 9,5 ya selera. Terus di sini saya ambil 8,5, 8,5. Kenapa saya ambil beda? Supaya dia tidak ngelowong ke bawah. Bagian ini tidak melowong ke bawah gitu ya. Jadi kan bisa agak bulat. Nah, terus bisa ambil garisan seperti ini, garis ini juga bisa. Kita mainkan seperti ini juga bisa. Nah, gini kan. Nah, ini juga bisa. Nih, bulatnya bisa. Ini kan. Terus kita tarik lurus di sini. Kita luruskan lagi di sini. Nah, untuk baju wanita lingkar ketiak ya. Lingkar ketiak diukur dari sini. Kalau kemeja kan dari atas. Nih di sini. Langsung kita ambil 19,5. Di sini kita ambil 19,5. Nah, langsung tarik lurus. Nah, dari sini turunkan 1,5 cm. Ini 1,5 cm untuk dapat skopnat. Nah, dari sini kita luruskan 12 untuk kopnat ya. 12 cm itu ambil kemah. Dari sini ke sini 12. Terus tarik lurus di sini. Gini kan. Nah, ini kopnat. Ini garisan bawah. Terus seperempat dada didapat 24. Kita corek di sini, tambah 1 cm untuk kampu. Di sini diambil 21,5. Nih, tambah 3 cm untuk kopnat atau sekengan ya. Nah, setelah dapat itu kita ambil di sini ya, supaya agak lurus kita mainkan di sini. Kalau gini agak tidak punya pinggang, gini ya. Nah, terus kita luruskan di sini. Nah, kita ambil lurus gini, kampunya di sini. Nah, di sini. Terus dari sini kita serongkan ya. Di sini serongkan seperti ini, dinaikkan sedikit. Nah, gini kan. Jadi yang dipotong nanti di sini. Potongannya di sini ya. Nah, nanti ada disambung. Setelah itu ambil penggaris yang lengkung ini. Nah, langsung sambungkan begini. Ya kan? Begini. Nah, ini kan. Kalau tarik lurus ini berapa ya? 19,5 di sini. Ini. Nah, paling kemakan sedikit, kerungnya masuk sedikit kalau saya itu. Nih. Nih, masuknya sedikit kan? Nih, kerungnya kan. Nah, gitu. Terus kita ambil tengah dari kopnat. Kita ambil di sini 12,5.
Terus dari sini kan dia agak ke depan sedikit kopnatnya. Saya ambil 11 lebih sedikit. 11 lebih sedikit. Terus tarik lurus di sini. Nah, gini kan. Nah, nanti precise ditambah sendiri ya di sini. Terus tarik garisan panggul untuk membuat kopnat di sini. Ya kan? Untuk membuat sekengan. Nah, gini. Nah, gini. Sudah gambar itu, langsung mainkan, dibuat precise seperti ini juga bisa. Ini dibuat precise ya. Nah, dibuat precise. Kalau precise-nya kurang bagus, bisa menggunakan seperti ini. Nah, gini juga bisa kan. Nah, gini juga bisa. Supaya precise-nya bagus dan oke. Nah, gini. Gampang kan membuat pola? Sebentar sudah jadi. Nah, setelah itu kita ambil lurus di sini. Kita potong. Ya. Nah, kita potong. Kita potong di sini. Potong di sini. Mudah sekali. Ini kan. Ini agak serong sedikit. Jadi pola atasnya seperti ini. Nah, sudah dapat itu ya. Ini kita tandai 1 cm untuk lebih besar bagian 1,5 bisa, 1 cm bisa. Selera ya kalau di sini ya. Nah, jadinya nanti kan seperti ini. Nah, seperti ini. Nih, udah besar kan? Udah longgar. Nah, terus kita buat bagian belakang. Bagian belakang. Karena belakang ada resleting. Ya. Garis lurus dulu di sini bagian depan. Ya. Ini bagian belakang deh ke depan. Ini garis sisa resleting. Nah, setelah itu ibu tempelkan 1,5 ini ya, pas di garisnya ini. Garisnya ini. Seperti ini. Nah, nih, seperti ini. Setelah itu ini garisnya lurus, ini garis seperti ini ya. Naiknya sedikit, tidak usah banyak ya. Kalau baju wanita itu seperti itu, beda sama kemeja. Di sini saya ambil 19 nih. Terus jadi di bagian belakang 9,5 ya. Luruskan, terus turunkan 3 cm ya. Nah, kita ambil kerennya seperti ini. Ini juga bisa kan. Nanti jadinya kan gini. Kita mainkan, potongkan di sini. Nah, tinggal garis bagian bawah. Ya kan? Nah, gini. Nah, seperti ini. Nah, itu kan. Kita tinggal potong. Cepet dan gampang Bu membuat pola itu. Nah, gini kan. Ini langsung kita mengikuti bagian depan saja. Ya kan, kita ambil. Nah, ini untuk resleting kita sisakan kalau kita membuat pola ke kain, jadi nanti sambungannya bisa. Setelah ini kita potong bagian ini ya. Ini precise-nya, jadi bisa halus. Kegunaannya precise itu seperti itu. Nah, gini kan kita pisah. Nanti saat membuat polanya ditambah kampu. Yang kemarin sudah saya beritahu itu. Nah, ini kan jadi kan hilang. Nah, diingat ya. Ini bagian belakang, ini bagian depan ya. D, ini D. Nih, jadinya nanti seperti ini. Mudah. Nah, ini bagian depan ketemunya seperti ini. Nah, ini bagian belakang. Ini. Nah, sekarang cara pembuatan lengan. Ya. Pembuatan lengan. Untuk membuat lengan,
sudah sering saya buatkan cara membuat lengan ya. Membuat lengan itu sudah sering, ya kan? Membuat lengan. Nah, garis pertama, garis kedua, terus didapat ambil panjang dari lengan. Panjang lengan 54. Terus untuk ukuran L atau ukuran standar, turun puncak lengan 12,5. Puncak lengan 12,5 ya di sini. Terus di sini kita ambil kelurusan supaya siku 94, 12,5. Gampang dan mudah. Garis lurus di sini, garis lurus di sini. Sisakan lagi, misalkan bukat begini, kita potong di sini. Misalkan tidak bukat, kita lipat selera. Ya, bukat ini dipasang engkol. Terus di sini diambil 12,5, sisa 1 cm untuk kampu. Di sini diambil 19,5, sisakan kampu 1 cm. Terus tarik serong seperti ini, garis ini ketemu di sini. Nah, terus garis panggul, garis lengan gini. Kalau orangnya kecil, garis serong seperti ini. Kalau orangnya gemuk, kita balik seperti ini. Biasanya orang gemuk kan sininya besar ya. Ada juga yang gemuk itu ada bisa gini. Dia mengikuti arusnya ini, bisa mengikuti. Nah, ini sudah plus kampu, di sini. Terus ambil, kita ukur dulu dari sini sekitar 3 cm, ya kan? Ini lancipnya ini di atas 3 cm, ini kelurusan ujung di sini kita ambil seperti ini, ya. Nah, set. Terus kita kembali ke seperti ini. Kita sambungkan ke gini. Jadi caranya gampang. Ini kan 1, ya kan 1. Nah, belajar seperti ini 1. Terus diginikan 1. Nah, ini ketemu. Setelah itu kita potong, ya. Nah ini, kalau feeling kita kok tidak bagus lengannya, kita bisa mainkan kerongnya lagi lewat pengguntingan saat kain, ya, menyamakannya seperti itu. Nah, ini. Misalkan kainnya bukat, ambilnya dari situ tadi, ya, dari situ tadi. Nah, di sini. Nih, untuk bagian depan dan belakang tidak perlu saya bedakan. Saya tidak pernah membedakan. Oh, ini saya kerong lagi enggak. Kalau di desa si kerong lagi itu tidak nyaman dan tidak mau, Bu, karena kan di desa itu enaknya longgar-longgar. Jadi antara depan dan belakang sama rata, ya. Nah, kalau misalkan ini burkat engkol, ini kita tinggal burkat engkol. Jadi pasnya di sini, Oke, langsung kita ke bagian bawah, cara pembuatan pola sambungnya ya, teman-teman. Oke, sekarang kita membuat lingkarannya, sambungan yang ini ya. Bentar, saya ambil polanya ini. Ya. Nah, di sini ya. Nah, kalau seperti ini kedua, ini namanya setengah lingkaran. Ini 1/4, ini 1/4. Kalau dibuka 2 jadi setengah. Ini bagian resleting belakang, ini bagian disambung kiri kanan. Nanti resletingnya bisa di tengah ya. Seperti itu. Kita pecah ya. Kita pecah. Terus untuk pinggang 90, dari ujung sini Ibu ukur di sini sekitar 15. Ya, di sini 15. Misalkan 15, saya ukur bagian depan lingkarnya berapa ya. Ini kan. Nanti jadinya kayak gini kan. 1/4 kita ambil 1/4-nya dulu. 1/4. Nah, 1/4 misalkan ini 11,5, langsung ke belakang 22. Nah, 22 di sini ambil misalkan 15. Ya, ini 15. Yang ini 15. Jadi yang dipakai yang ini misalkan ya. Yang dipakai yang ini. Nah, ini dapat enggak 22? Kita ukur melingkar gini. Nah, ketemu kan 22. Jadi pinggang ini turun, ini kan, ini turun 15, turun 15. Nah,
gitu. Dari ujung sini ini turun 15. Ya, di sini juga turun 15. Sama, di sini juga kita ambil 15. Nah, terus dari awal mula Ibu harus punya pola lingkaran seperti ini. Gunakan baskom atau berapa kan? 1/4 ya. Ini 1/4. Jadi kalau ini namanya lingkaran, kalau ini setengah, ini 1/4. Nah, caranya gini. Ini tadi kita ambil ya. Kita ambil kelurusannya di sini. Di sini kan. Nah, ketemunya di sini, Bu. Nah, jadi semakin dia kecil, nih. Jadi perkecilnya gini. Persentinya. Begini. Ya. Kalau ini pinggangnya lebih besar, kalau dia titik-titiknya ini ke atas, dia akan lebih kecil lingkarnya. Kalau ke sini dia lebih besar. Jadi kita tinggal ngikuti, mainkan di sininya. Ya. Nah, sekarang akan saya potong apa jadinya itu. Ya, untuk mendapat lingkar ini caranya motong seperti ini ya, Bu. Ya, meteran. Kita kasih jarum dulu sebentar. Ya. Nah, di sini kita tusuk aja jarum mulai dari angka 1. Ya. Nah, di sini kan mulai angka 1. Nah, mulai dari angka 1 caranya seperti ini. Nah, gini kan. Nah, Ibu lingkarkan seperti ini cara motong panjang. Misalkan ini pakai spidol. Nah, gini pakai spidol garis. Gini kan. Dia panjangnya akan mengikuti. Gini. Nah, gini dia akan mengikuti. Kalau tidak bisa sendiri, bagian ujung suruh megang istri, anak atau teman. Ya, gitu caranya. Jadi kita harus banyak akal. Gini caranya. Ambil dulu fokus ke 1/4. Ya, ke 1/4. Untuk panjang berapa? Kita ngikuti dari panjang bajunya kita potong bagian atasnya tadi berapa. Itu cara matematikanya seperti itu. Harus paham. Ya. Sekarang saya potong ini. Sekarang saya akan potong bagian ini. Nah, ini kan. Nah, di sini saya potong. Nah, ini. Nah, ini kan. Nah, ini namanya setengah lingkaran. Ini setengah lingkaran. Nah, di sini setengah lingkaran. Ya, paham ya? Nah, ini namanya kalau lepas ini setengah lingkaran. Kalau kita buka semua, misalkan seperti ini yang mau lingkaran penuh. Kalau mau setengah lingkaran saja, lebarnya ini ditambah. Ya, berapa lingkar pinggang itu ditambah di sininya. Ya, begitu. Ini saya buang slipnya ya. Ini saya buang karena seperti ini. Ini namanya setengah lingkar. Nah, ini setengah lingkar. Nah, ini juga akan saya buka. Ya. Di sini saya buka. Di sini. Nah, di sini ketemu di sini. Nah, ini. Kalau gini namanya lingkaran penuh. Nah, kalau gini namanya lingkaran penuh. Ya. Nah, kalau ini namanya lingkaran penuh. Nah, ini tempat resleting. Ya. Ini namanya lingkaran penuh. Kalau yang di sini
ini seperempat lingkar, seperempat lingkar, seperempat lingkar, seperempat lingkar. Kalau yang saya dudukin ini namanya setengah lingkaran. Ini setengah lingkaran. Kalau kita digabung ini setengah lingkaran, ya, gitu. Jadi kita sambungnya begitu. Nah, tapi kunci utama harus punya seperti ini. Harus punya seperti ini. Nah, begitu. Oke. Demikian tutorial pola lingkaran. Terima kasih sudah nyimak dan like. Semoga cepat paham. Kalau yang kurang paham bisa tanya-tanya di grup WA, bisa masuk grup WA saya. Oh ya, sekali lagi saya akan memberitahu ini, Mbak. Nah, ini didekatkan bisa. Untuk nyambung bagian ini ya, penting ya. Supaya ini bagus, tidak ada kerutan. Ini dijadikan dulu badan atas, bawah bagian atas. Terus ibu buat bannya ini disambung dengan ini dulu satu. Terus terakhir baru ini disambung sama ini. Jadi ada sambungannya. Ini sambungannya tidak ditempel, tapi ini disambung, ini disambung. Jangan ini bagian rok sama badan jangan disambung dulu baru ditempel. Salah. Tapi buat dulu bagian atas, buat dulu bagian bawah, buat ban ini disambung ke atas, terus ini disambung ke bawah. Begitu caranya. Oke, begitu, semoga jelas. Salam sukses dan salam sehat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.